Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ikhwas semua, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Bagi yang berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang festival yang terjadi di Brazil. Kemudian setelah festival langsung diikup dengan bencana setelahnya. Sebelum kita masuk di pembahasan, kita dengarkan dulu videonya. Tanah longsor yang terjadi di Brasil pada bulan lalu membuat banyak orang tewas seketika. Nah, jadi yang terjadi di sini ya tanah longsor. Nah, ini memang sudah kalau seperti ini ya, banyak yang seperti azab ya. Memang ada namanya ayatul qauliyah, ada ayatul kauniyah. Ayatul qauliyah itu yang tertulis di Al-Qur'an. Itu namanya ayatul qauliyah. Sementara ayatul kauniyah apa yang semua yang terjadi di alam. Tanah longsor kah, semua yang terjadi di alam ini namanya ayatul kauniyah, dan kita harus mengambil pelajaran dari situ. Lanjut. Lalu membuat banyak orang tewas seketika. Tanah longsor ini terjadi di sepanjang wilayah pesisir negara bagian Sao Paulo di selatan Brasil. Terjadi di daerah Sao Paulo. Ini ya, di Indonesia pun sering terjadi tanah longsor ya. Lalu tanah longsor juga terjadi di beberapa daerah di Brasil yang penuh dengan tempat wisata. Asli ini bukan cuma satu daerah saja, banyak daerah yang terjadi tanah longsor dan banjir. Ini memang berarti memang azabnya ini biar Allah peringatkan, biar bisa berhenti dari kemaksiatan. Setidaknya sekitar puluhan orang tewas, 40 orang lainnya hilang dan masih dalam masa pencarian. 10 orang tewas, 40 lainnya masih dalam pencarian. Ya Allah, gimana itu kalau habis bermaksiat kemudian meninggal ya? Nauzubillah min dzalik. Pemerintah daerah Brasil mengungkap ada sekitar 800 orang kehilangan tempat tinggal dan 1.730 800 orang kehilangan tempat tinggal. Bayangkan, rumah saja, satu rumah itu sudah berapa harganya. Ini banyak rumah yang hilang, banyak rumah yang hancur, dan 800 orang kehilangan tempat tinggal. Ya, kalau bagian harta ya, innallaha yabsutu rizqa liman yasha, sungguhnya Allah itu memberikan harta kepada siapa yang dia mau. Tapi kalau dia mau mengambilnya, maka kapanpun dia bisa mengambil. Apakah langsung diambil semua atau sebagian? orang terpaksa mengungsi. Karena bencana ini menyebabkan kerugian yang besar untuk negara tersebut. Ditambah lagi saat ini negara Brasil tengah menyelenggarakan festival Karnaval. Lebih tepatnya festival tersebut adalah Rio de Janeiro Festival 2023 yang diadakan di lokasi terjadinya tanah longsor. Nah, jadi festival ini tanah longsor itu terjadi di tempat festival itu. Nah, ini yang berarti memang ini teguran secara maksiat, kemudian datanglah teguran. Ini memang seperti terjadi di kaum Ad. Kita lihat dulu di ayatnya. Ini bisa dilihat di surah Al-A'raf. Saya bacakan dari ayat 65. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami utus utusan kami yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Maka Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi memang di dunia ini yang menciptakan dunia, menciptakan isinya, menciptakan manusia itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu Allah SWT yang menurunkan. Dan sekarang yang masih ada sampai sekarang kita lihat ini yang tidak bisa dirubah, kitab suci yang Allah turunkan yang tidak bisa dirubah itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Qala al-mala'u allazina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahatin wa inna
lanazunnuka minal kadzibin. Kemudian pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya yang didakwain itu, dia berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras. Ini memang orang yang mengajak kebaikan dianggap sebagai orang yang kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Dan juga ya kebanyakan ya orang yang biasanya mengajak orang kepada kebaikan dianggap nih orang-orang yang kurang waras, karena memang dia menyelisih suatu adat tertentu. Contohnya kita memasuki suatu adat, suatu kebiasaan yang mana kebiasaannya orang itu kalau masuk rumah sendalnya ditaruh di depan rumah, tapi sendalnya ditaruh di dalam rumah. Tapi ketika kita masuk ke rumah mereka, tapi sendalnya kita taruh di depan, maka itu akan menjadi dalam hatinya itu agak seperti ada yang kurang gitu, kok bisa ini. Begitu juga dengan Rasul dikirim untuk Hud, yang dikirim kepada kaumnya, yang mereka selama kehidupan itu menyembah berhala. Kemudian ketika dikirim Rasul itu bernama Hud, Nabi Hud, maka mereka mengatakan, ini engkau kurang waras, karena memang tidak pernah mereka sejalan dengan pemikirannya Nabi Hud. Kemudian kita lanjut. Qala yakum laysa bi safatun walakin rasulun min rabbil alamin. Kemudian Nabi Hud berkata, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala itu telah mengirim setiap kaum itu ada rasul. Kepada sekarang ini Allah telah mengirim kepada kita itu Nabi Muhammad SAW, yaitu khatimul anbiya, penutup para nabi. Kita lanjut. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kemudian Nabi Hud berkata, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Jadi memang tugasnya Rasul itu ialah menyampaikan risalah atau perintah atau penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini kalau kita tolak perkataannya Rasul, maka kita bahaya, berarti kita menolak perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Aw ajibukum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqil basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri. Jadi memang Nabi Hud ini dikirim kepada kaumnya sendiri, bukan orang lain. Maksudnya bukan orang Arab yang dikirim kepada orang Indonesia, atau orang Indonesia dikirim kepada orang Arab. Enggak, orang Arab sendiri yang dikirim kepada orang Arab, atau orang Indonesia sendiri yang dikirim kepada orang Indonesia. Contohnya kiai-kiai yang ada di Indonesia itu berdakwah di kalangan orang-orang Indonesia. Berarti memang yang dikirim adalah memang orang-orang dari kaumnya sendiri. Nabi Hud dikirim kepada kaumnya sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khilafah setelah kaum Nuh. Jadi kaum Hud itu datang setelah datangnya kaum Nuh. Kita tahu bahwa memang kaum Nuh itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tersisa tinggal beberapa orang di kapal, dan kemudian setelahnya itu lahirlah kaum Hud ini yang membangkang seperti kaum Nuh sebelumnya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Jadi tubuh mereka itu gagah ya, kuat. Maka ingatlah akan nikmat Allah agar kamu beruntung. Maka ya sebenarnya kita juga selalu mengingat apa nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kepintaran, ganteng, kemudian harta, semuanya Allah berikan itu kita harus ingat bahwa memang ini ada nikmat Allah dan harus dijaga dengan kita menaruhnya di dalam kebaikan.
qalu wajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kemudian mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Ini sudah bahaya ya, maksudnya ketika didakwain, tetapi mereka itu hanya mengatakan, malah menentang Nabi Muhammad SAW, malah menentang Nabi Hud, dan mengatakan kalau memang benar ya datangkan azab kepada kami. Ini kan sangat bahaya, langsung minta azab ya. Dan tentunya mereka ini mengikuti nenek moyang mereka yang sebelumnya juga telah tersesat, yaitu menyembah berhala. Akhirnya mereka lupa terhadap Tuhan. Dan ketika Allah kirim Nabi Hud, mereka mengatakan ini salah jalan Nabi Hud ini, padahal ini jalan yang benar, itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang banyak ya, kebanyakan tuh orang beragama itu bukan secara ilmiah, secara fakta, tapi ketika orang tuanya beragama Islam atau beragama non muslim, maka dia akan mengikuti agama orang tuanya. Jadi sebenarnya kul mauludin yulidu ala fitrah, semua orang yang lahir itu dia lahir dalam fitrahnya bersih bahwa dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bisa menjadikannya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu orang tuanya. Kita lanjut. Qala qad waqa 'alaikum mir rabbikum rizqun wa qad atujadiluna fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Yahud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Jadi memang kaum Hud ini menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Mereka buat sendiri patung, seperti buat memang imajinasi mereka, kemudian mereka sembah. Ini kan sangat bahaya. Pada Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Jadi kalau memang kaum ini menginginkan azab daripada hidayah, maka kata Nabi Hud, ya tunggu saja azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fanjaynahu wallazina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi memang sangat bahaya ketika kita didatangi oleh orang yang datang kepada kita untuk memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menentang, malah menyembah berhala, apalagi sampai membuat festival untuk sesembahan berhala. Ini bisa jadi turun azab kepada kita. Dan kita tahu sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini ya, orang-orang yang berbuat maksiat, kemudian datang azab kepadanya. Ya tentunya seperti yang mohon maaf ya, seperti yang di Palu. Coba kita lihat videonya. Mungkin kita dulu angkuh dengan harta, angkuh dengan jabatan. Habis ini semua orang terkubur seketika. Jadi kami ini masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bertobat, Untuk mengumpulkan bekal. Iya, jadi kita itu jangan merasa diri bahwa kita ini tidak ada dosa macam saya. Oh, saya tidak berdosa, saya tidak meninggal. Tidak, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau ini yang belum ditemukan ini sekitar 2.000 lebih. Dan banyak orang tanya, di sini tempat judi. Oke, saya akui itu tempat judi. Tapi saya tanya lagi kepada orang, Jono itu kegiatan apa dia? Kenapa bisa amblas? Kepala roh, kegiatan apa? Kenapa bisa amblas? Nah, tondo kiri, tempat perempuan nakal, cuma maksud apa yang tidak ada di sana? Kenapa cuma sedikit diambil tsunami? Ada. Jadi orang bertanya, kenapa begitu?
Jadi saya jelaskan, mereka itu masih diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, betul. Suatu saat mereka kalau Masih buat lagi. akan tenggelamnya dengan sendirinya. Dengan sayangnya Allah. Itu dengan sayangnya Allah. Ya, bentar. Nah, karena itu teman-teman semua, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau memang makhluk Allah yang diciptakan, tentunya senantiasa menyembah kepada Dia dan tidak menyekutukannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.